Selamat berjumpa dalam pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membincangkan tentang terkait dengan sila keempat, yaitu terkait dengan demokrasi. Nah, akhir-akhir ini menjelang atau setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu marak demonstrasi di mana-mana. Nah, pertanyaannya adalah apakah demonstrasi itu memang bagian dari demokrasi? Orang mengatakan bahwa demonstrasi itu ciri bahwa memang ada demokrasi di negeri ini. Bagi saya, demonstrasi itu justru pertanda ada yang salah dengan demokrasi. Kenapa? Karena jika demokrasinya sehat, maka saluran-saluran politik itu jelas. Rakyat bisa menyalurkan aspirasinya melalui DPR untuk nasional dan DPRD untuk lokal. Nah, itu saluran politik di negara yang demokrasinya sehat. Bagaimana dengan demonstrasi? Demonstrasi itu pertanda bahwa saluran politik yang sehat itu sudah terganggu. Artinya politik sudah sakit. Politik sakit di sini artinya wakil rakyat sudah tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat. Rakyat sudah tidak merasa lagi terwakili oleh mereka. Maka kemudian mereka turun ke jalan. Ya. Akhir-akhir ini terkait Ciptaker misalnya buruh yang turun ke jalan dibantu dengan mahasiswa. Itu kan pertanda bahwa produk hukum produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR, oleh wakil rakyat itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, khususnya buruh. Nah, kenapa demikian? Karena para wakil rakyat sudah katakanlah tidak lagi berusaha menyelami apa yang diinginkan rakyat. Nah, kalau wakil rakyat sudah tidak berusaha menyelami apa yang diinginkan rakyat, itu kan sudah sakit namanya. Apalagi kalau wakil rakyat misalnya lebih mementingkan atau lebih memperjuangkan kepentingan investor asing misalnya. Wah, itu parah sekali gitu ya. Itu bukan hanya demokrasi yang sakit, tetapi republik ini sudah sakit. Nah, kalaupun katakanlah Ciptaker itu mengedepankan investasi, misalnya keinginan Pak Jokowi itu ingin agar investasi di negeri ini melesat ke atas dan kemudian menciptakan lapangan kerja yang banyak, kan tidak perlu misalnya dengan menciptakan regulasi yang merugikan buruh. Investasi yang diinginkan tinggi bukan berarti dengan menurunkan kesejahteraan buruh. Itu pemikiran yang salah gitu. Yang sehat itu adalah investasi bisa bertambah banyak dan kemudian buruh bisa tambah sejahtera, lapangan kerja bisa bertambah banyak. Itu yang sehat. Tetapi kalau iklim investasi itu diupayakan dengan mengorbankan buruh, itu menurut saya sakit. Ya, itu menurut saya adalah imperialisme modern. Apa imperialisme modern? Imperialisme modern adalah kekuasaan ekonomi, penguasaan ekonomi untuk kepentingan tertentu secara modern, ya, melalui investasi gitu. Sebenarnya tidak terlalu jauh juga dengan imperialisme kuno seperti yang dilakukan VOC ya, Belanda. VOC kan berusaha untuk kemudian berkuasa, ya, menguasai ekonomi di Hindia Belanda, di Nusantara, agar kemudian dia bisa mendapatkan bahan yang murah dan kemudian dijual di Eropa dengan harga tinggi. Nah, imperialisme modern dengan investasi, tetapi kemudian dengan mengorbankan buruh, kesejahteraan buruh, dengan misalnya mengurangi upah buruh, menambah jam kerja buruh, kemudian mengurangi pesangon dan lain sebagainya, termasuk cuti dan lain sebagainya. Itu sama dengan imperialisme. Itu imperialisme modern, penguasaan terhadap buruh dengan merugikan buruh dan kemudian berupaya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, pemerintah harus berupaya mengetrack atau mengundang investasi, itu jangan dengan sistem imperialisme begitu, gitu ya. Pak Jokowi harus ingat bahwa Bung Karno itu sangat anti imperialisme, Bung Karno itu sangat anti kolonialisme. Ingat kata Bung Karno bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi tidak hanya memberi kebebasan
politik, tetapi juga memberi kesejahteraan ekonomi. Itu harus dipentingkan gitu. Pak Jokowi sebagai hasil demokrasi maka harus berupaya menciptakan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kecil ya, diantaranya buruh, petani, nelayan. Jadi jangan sampai publik kemudian mengingat Pak Jokowi itu sebagai pemimpin yang menyusahkan buruh, padahal Bung Karno amat sangat ingin agar buruh itu sejahtera. Buatlah warisan kekuasaan itu yang baik gitu ya. Misalnya undang-undang yang memang pro rakyat kecil gitu ya. Kata Bung Karno, partai itu harus pro marhaen. Kita perluas, partai itu harus pro rakyat kecil ya, tidak hanya marhaen, petani, penggarap, tetapi juga buruh dan rakyat kecil lainnya. Karena itu menurut saya undang-undang ini harus diubah, atau Pak Jokowi harus membuat perpu untuk mengubah undang-undang ini agar kemudian investasi itu bisa masuk tetapi tidak dengan merugikan buruh. Saya kira itu sangat penting untuk legasi Pak Jokowi sendiri. Jangan sampai kemudian Pak Jokowi diingat sebagai era di mana kekuasaannya muncul undang-undang yang menyulitkan buruh, menyusahkan buruh. Di samping sebelumnya kan publik sudah mengingat bahwa di era Pak Jokowi itu ada pelemahan KPK dengan undang-undang KPK yang baru yang dibuat oleh Pak Jokowi dan pemerintah gitu ya, sebagai pemerintah begitu ya. Nah, jangan kemudian citra negatif itu ditambah lagi gitu. Saya sangat menyayangkan gitu ya. Sebagai orang yang kagum dengan Pak Jokowi sejak Pak Jokowi sebagai wali kota Solo, maka saya menginginkan agar legasinya itu yang baik. Legasi yang ditinggalkan itu misalnya dibuatnya undang-undang yang pro buruh, pro rakyat kecil, pro wong cilik. Itu yang harus ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Saya kira itu yang kita bicarakan kali ini, bagaimana agar negara ini pro rakyat sendiri, pro rakyat kecil, pro buruh, pro petani, mengundang investor, apalagi investor asing itu bagus-bagus saja, tetapi kemudian tidak dengan menginjak-injak dan tidak dengan menyusahkan buruh atau rakyat sendiri. Saya kira itu. Terima kasih.